Selamat sore Bapak dosen, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Thomas Nia Uminasi, kelas A semester 1, NIM 2003030015. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat hidayahnya saya telah mampu menyelesaikan tugas saya yang dasar-dasar ilmu politik untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu politik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah yang selama ini telah mengajar dan membimbing saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman dan sahabat yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membantu dan membimbing saya untuk menyelesaikan tugas ini. Bab 1. Latar belakang. Membicarakan buku dasar-dasar ilmu politik, tentu kita tidak bisa melepaskan diri baik dari figur penulisnya maupun dari konteks ilmu politik sebagai kajian ilmiah dan praktik politik yang secara empirik diterapkan di Indonesia dari sejak zaman perjuangan kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini. Ibu Meriam Budi Darjo dikenal tidak saja sebagai ilmuwan politik paling senior di Indonesia, tetapi juga sebagai pejuang politik yang ikut aktif sejak masa revolusi. Pengalaman hidupnya sungguh lengkap dengan karir yang mengesankan. Beliau dikenal sebagai diplomat yang pernah bertugas di India dan Amerika di awal tahun 1950-an, sebagai dosen hingga sebagai aktivitas yang berperan penting dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Beliau banyak terlibat aktif dalam sejumlah peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia, baik pada masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru maupun masa reformasi. Dengan tetap mempertahankan bobot ilmiah yang terkandung dalam buku ini, kami sebagai tim revisi berharap penyuntingan dan perbaikan yang dilakukan ini akan menjadikan buku ini lebih enak dibaca oleh banyak kalangan yang ingin mempelajari ilmu politik beserta implementasinya kami. Bab 2. Pembahasan. Bab 8. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu secara vertikal yang berarti membagi kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, dan yang kedua secara horizontal, yaitu pembagian yang menunjukkan pembedaan antar fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, yudikatif, yang dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. 1. Konfederasi. Negara-negara yang bergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konferensi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional. Jadi, konfederasi merupakan gabungan beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan secara internal eksternal bersatu. Negara-negara tersebut diatur dalam perjanjian internasional. 2. Negara kesatuan. Negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagai kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, atau negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan negara yang terdiri dari banyaknya wilayah, namun yang menjadi pusat pengatur dalam negara tersebut, yaitu pemerintah pusat sebagai penguasa atau negara itu. 3. Negara federal. Menurut Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa
ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintahan federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Negara yang menyesuaikan dua konsep yang bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Kedaulatan keluar diserahkan penuh oleh pemerintah federal, sedangkan yang ke dalam dibatasi. 2. Perkembangan konsep trias politika, pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara horizontal, seperti di muka sudah disinggung, adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya, dan ini ada hubungannya dengan doktrin trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam. Konsep ini pembagian kekuasaannya secara horizontal. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari atas 3 macam kekuasaannya, yaitu legislatif, kekuasaan pembuat undang-undang, kedua eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Bab 9. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 1. Badan eksekutif. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer, para menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat atau the king can do no wrong. 2. Badan legislatif. Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Dalam pada itu, badan eksekutif hanya merupakan penyelenggara dan kebijakan umum. Badan legislatif, yaitu pembuat undang-undang pada umumnya di berbagai negara, terdapat pada parlemen dalam negara itu. Di Indonesia, bagian legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan badan-badan yang memiliki wewenang legislasi, kontrol, dan anggaran. 3. Badan yudikatif. Dari pembicaraan tentang trias politika dalam negara-negara demokratis, telah kita ketahui bahwa dalam artinya yang asli dan murni, doktrin itu diartinya yang asli dan murni. Doktrin itu diartikan sebagai pemisahan kekuasaan yang mutlak di antara cabang kekuasaan, baik mengenai fungsi serta tugasnya maupun mengenai organ yang menjalankan fungsi tersebut. Badan yudikatif biasanya identik dengan kehakiman, di mana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Bab 10. Partisipasi politik. Sifat dan definisi partisipasi politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan salah suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Bab 11. Partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.
Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang dapat diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka partai politik atau parpol telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Definisi partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa parpol adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dari dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program-programnya. Bab 12. Sistem pemilihan umum. Dalam